kasih. Bulu pipit dan kecil dikasihi Tuhan, dari diriku dikasihi Tuhan. Apolina meti disalio Tuhan, lebak asan diri sosang diono. Nah, terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman sekolah minggu. Hari ini Salma akan nyanyi burung pipit yang kecil, musik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipandang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipandang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terima kasih. Halo, shalom adik-adik semuanya. Shalom, Miss. Yang di sini maupun yang ada di rumah, Miss sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Miss. Gak kedengaran, senyumnya kurang manis. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Miss. Kenapa Miss tadi suruh untuk tersenyum? Anak sekolah minggu itu ciri khasnya adalah tersenyum. Hari ini udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap, Miss. Harus dengan semangat. Adik-adik yang di rumah juga harus dengan semangat ya untuk memuji Tuhan. Lagu yang pertama yang kita nyanyikan adalah Ku Datang Padamu Tuhan. Kita diiringi oleh Bang Kevin. Bang Kevin. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menghadap altar-Mu. Happy, happy,
Oke, lagu yang pertama tadi udah semangat. Lagu yang kedua harus lebih bersemangat lagi. Adik-adik yang di rumah, ayo ikuti gerakan kita ya. Lagu yang kedua adalah kakek-kakek, nenek-nenek. Bang Kevin. Baik, lagu yang ketiga sebelum kita mengikuti acara ibadah, judulnya Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Bang Kevin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap untuk berdoa. Puji syukur atas berkah dan karunia Engkau berikan kepada kami, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang kudus, yang bangga kepada Kamu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 2, Ku berbahagia. Mari kita dengarkan hukum Taurat. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu tita kedua dalam bahasa Batak ya. Kita ucapkan sama-sama. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na dimono gijang, dohod na dimotongaon, ro di bagasan aek na diturun nitano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Dia dolapatan nii, ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon jalar holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaan, manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani, jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos rohani ugasan homitan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Pertolonganku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
kita dengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu. Ayat bulanan untuk bulan September. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau melakukan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita dengarkan warta sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu, yaitu Minggu 13 September 2020. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Nats kita tertulis dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 dengan tema Tuhan Yesus Gembala yang Baik. Kami guru-guru sekolah minggu tidak pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik sekolah minggu agar selalu mengikuti ibadah online melalui channel YouTube HKBP Pagaran Nauli. Kami juga mengingatkan agar saat adik-adik mengikuti ibadah online seperti di gereja dengan berpakaian rapi, sopan, dan mempersiapkan Alkitab serta persembahannya. Dan persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan kepada guru sekolah minggu maupun Sintiwa Wek untuk diberikan ke gereja. Kami guru sekolah minggu juga berharap agar adik-adik mengikuti dan mengerjakan kuis yang diberikan di akhir ibadah online. Dan yang terakhir, kami menghimbau adik-adik yang ingin berpartisipasi mengisi acara kebaktian sekolah minggu agar menghubungi guru-guru sekolah minggu. Demikianlah warta kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan persembahan lagu pujian dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan adalah gembalaku.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai 2. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Iya, adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita hari ini seperti yang sudah disebutkan di warta tadi, yaitu dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Adik-adik sudah siap membuka Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, dalam nas ini Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai seorang gembala dan kita umatnya adalah sebagai domba-dombanya. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengibaratkan kita seperti domba, bukan seperti binatang yang kuat lainnya, misalnya seperti harimau, seperti gajah, singa, atau kuda, atau binatang yang lain? Nah, adik-adik tahu kan atau kenal yang namanya domba? Domba bulunya lebat, ya kan? Nah, selain itu ternyata domba adalah hewan yang sangat lemah. Domba itu mudah tersesat kalau tidak dituntun atau dipimpin oleh seorang gembala. Nah, sedangkan gembala itu adalah seorang yang bertugas untuk menuntun, mengarahkan, dan membimbing domba-dombanya, misalnya ke padang rumput untuk memberi makan, ke pinggir aliran air untuk memberi minum. Bahkan domba-domba itu dijaga terus dari serangan binatang buas. Dan juga adik-adik tahu, seorang gembala itu akan mencari kalau ada dari kawanan dombanya yang tersesat. Gembala itu akan meninggalkan kumpulan domba-dombanya yang banyak itu hanya untuk mencari satu domba yang tersesat. Dombanya akan dicari. Misalnya kalau ada yang tersesat dari jalannya, akan dicari oleh seorang gembala. Nah, setelah dombanya itu dapat, seorang gembala itu akan merasa senang. Bahkan adik-adik tahu, sampai dirangkul, sampai dibawa pulang saking bahagianya, karena dombanya yang tersesat tadi, dombanya yang hilang tadi sudah ditemukan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita ini diibaratkan seperti domba karena kita adalah manusia yang lemah. Kita orang yang gampang tersesat. Karena itu kita membutuhkan seorang gembala yang baik. Adik-adik, kita gampang tersesat. Kenapa? Karena mau dipengaruhi oleh dosa. Kita masih mau berbohong, kita masih mau melawan orang tua, kita masih mau berantem dengan kakak, abang, atau adik. Kalau disuruh masih mau melawan orang tua. Itu kenapa? Karena masih kita terpengaruh atau terikat oleh dosa. Nah, adik-adik, kalau kita tersesat, maka itulah Tuhan Yesus datang selalu dengan setia untuk menuntun kita dan mengarahkan kita ke jalannya yang benar. Namun adik-adik, walaupun kita adalah anak-anak Tuhan yang sering melawan perintah Tuhan, sering berjalan menurut kehendak kita sendiri, tapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus mau mengembalakan kita. Kenapa? Karena itu tadi, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dari mana kita tahu? Kasihnya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Bayangkan sampai mengorbankan nyawanya di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita coba baca di ayat yang ke-11 tadi. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawanya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada kita hanya karena kasihnya kepada kita. Nah, adik-adik, kalau kita juga domba yang setia, ya, gembala yang baik itu juga bisa mengenal semua kawanan domba-dombanya. Ya, kita lihat juga di ayat yang ke-14. Apa dikatakan di sana? Akulah gembala, ayat 14 ya, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, gembala yang baik mengenal domba-dombanya dengan baik.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal gembala kita yang baik itu? Apakah kita sudah mengenal suara Tuhan yang selalu berseru memanggil kita? Nah, adik-adik sekolah minggu, coba kita lihat di ayat 3 dan ayat 4. Di sana juga dikatakan bahwa untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, selalu menuntun langkah kita setiap hari. Tuhan Yesus pada saat ini mengingatkan, anakku, sekarang hari Minggu, ayo bangun mengikuti ibadah online sekolah minggu. Anakku, setelah selesai nanti mengikuti ibadah online sekolah minggu, kerjakan ya kuis-kuis yang diberikan guru sekolah minggu. Ya, kita selalu diarahkan oleh Roh Kudus. Anakku, belajar dengan baik. Anakku, jangan melawan orang tua. Setiap hari kita selalu dituntun, kita selalu diarahkan oleh Tuhan Yesus, Sang Gembala kita yang baik. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita supaya kita bisa seperti Tuhan Yesus yang mengenal kita dengan baik? Bagaimana kita supaya bisa mengenal Sang Gembala kita yang baik itu? Yaitu dengan firman-Nya. Dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa setiap saat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu-lagu pujian. Maka kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus, akan semakin merasakan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Maka terjadi hubungan yang sangat baik. Gembala mengenal dombanya, dombanya mengenal gembalanya. Tuhan Yesus mengenal kita dengan baik, anak-anaknya, dan kita semua mengenal Tuhan Yesus karena kita benar-benar selalu setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga diingatkan hari ini supaya mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Sama seperti tugas yang diemban oleh Yesus, karena kasihnya, karena sayangnya, Dia rela memberikan hidupnya, Dia rela memberikan nyawanya hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai anak-anak yang baik, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Nah, sekarang sebagai seorang pelajar, tugas utama kita, tugas utamamu adalah belajar. Nah, coba adik-adik buat dulu daftar atau jadwal adik kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam satu hari itu 24 jam. Belajar berapa jam? Main game berapa jam? Menonton TV berapa jam? Keluyuran berapa jam? Coba adik perhitungkan setiap hari mana yang lebih banyak yang adik kerjakan. Apakah belajar atau malah bermain-main? Apalagi sekarang, ya dengan situasi kita sekarang ini, ya kan, guru tidak melihat langsung murid-muridnya belajar. Bagaimana cara kita? Apakah kita bisa seperti biasa di sekolah dengan tertib, mengerjakan PR, mengikuti semua aturan di sekolah? Atau seperti kakak ada beberapa tanya tetangga kakak, karena kakak lihat mereka berkeliaran tiap hari. Loh, ini hari libur atau hari apa kok tiap hari selalu bermain-main? Pada saat ditanya, dek, apa enggak ada PR-nya? Ada. Jadi gampang sekarang kak, gampangnya minta aja screenshot dari teman. Screenshot. Jadi kalau misalnya ngabsen ada, biar aja kak di absen, pakai baju, hanya baju di atas, kan nggak nampak katanya. Ya kan, itu sama dengan berbohong. Jam berapa bangun? Tergantung kak. Kalau misalnya ujiannya cepat, ya bangunnya cepat. Tapi kalau misalnya nggak ada tugas, nggak ada PR, mau jam 1 siang,
Iya, wih, kok masa sampai jam 1 siang bangun? Kenapa? Iya Kak, karena semalam kami begadang sampai jam berapa? Sampai jam 2:30. Ya ampun, ini bukan belajar lagi namanya. Masa sampai tidur jam 2, tidur sampai jam 12 malam, bangun jam 11, jam 10. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tanggung jawabmu sekarang adalah belajar, menuntut ilmu. Ya, dan gunakanlah waktumu dengan baik. Supaya apa yang adik cita-citakan kelak bisa tercapai. Dan tetap andalkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Karena tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, itu juga sama dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita disuruh belajar dengan baik, ya kita belajar dengan baik. Disuruh mengerjakan PR, kita kerjakan dengan baik. Kalau misalnya pada saat-saat sekarang kita dilarang bermain-main, keluyuran keluar karena masih COVID, ya mau. Jangan dulu keluyuran, atau karena ada yang perlu harus keluar rumah, disuruh pakai masker atau disuruh cuci tangan, ya harus mau. Karena itu semua untuk kebaikan kita. Kita harus mau taat untuk mendengarkan nasihat dari orang tua kita maupun dari guru-guru kita. Karena itu juga merupakan perintah dari Tuhan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita mau mendengarkan gembala kita, mengikuti gembala kita yang baik yaitu Tuhan Yesus, kita juga harus mau mengikuti setiap apa yang diarahkan oleh Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik lagunya? Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang menuntunku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Kita coba nyanyikan sama-sama ya. Bisa nggak diiringi Bang Kevin ya? Tuhanlah. Coba adik-adik yang di rumah kita sama-sama dulu menyanyikan lagu ini ya. Adik-adik yang hadir hari ini juga bisa ikut sama-sama kita bernyanyi ya. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Supaya lebih semangat, coba kita nyanyikan dengan tempo berkejar-kejaran ya. Tuhanlah, Tuhanlah gitu ya. Coba dibantu sama missnya ya. Sekali lagi ya Bang Kevin. Adik-adik yang di rumah ya bisa diajak mama, papa, abang, kakak. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita bersangkutan ya. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Iya, adik-adik sekolah minggu, ya sudah panjang lebar tadi kakak menceritakan semua tentang firman Tuhan untuk adik-adik. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pesan yang mau disampaikan hari ini, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus sangat mengenal kita sebagai domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus sangat senang apabila kita anak-anaknya juga mengenal Yesus sebagai domba
apabila kita mengenal Yesus sebagai gembala kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang kami terima melalui firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau senantiasa menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Walaupun Tuhan kami sering tersesat di jalan kehidupan kami, tetapi Engkau selalu setia menopang dan juga Tuhan menuntun dan mengarahkan kami ke jalan-Mu yang benar. Bapa yang baik, berkatilah semua adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online saat ini. Berkati mereka Tuhan di dalam studi mereka. Berkati semua orang tua kami. Berkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami manusia yang lemah yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 188 ayat 1 sampai 2, Jehovah si Parmahanau. Jehovah si Parmahanau, dan hurang menangah, aina saja di padau, dosia nurbiana, tongon di bana lomai, lau pangoluhon tondiki, di bain asirohana, huau tunatio, aik mata hangoluan, di bando tondiki sio, di dalan asonangan, sabam rohaku dotong tong, salelengau di tanah, ban sangap di guarna. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk-Mu atas persekutuan ini. Engkau hadir bersama kami. Engkau memberikan perintah kepada kami, memberikan firman-Mu menjadi petunjuk bagi hidup kami, dan Engkau telah menyelamatkan kami melalui dosa yang telah kami perbuat. Engkau telah menghapuskan itu dan tidak mengingat itu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, dan hal itu kami nikmati di dalam ibadah ini, mengingat perbuatan-Mu, mengingat karya-karya-Mu. Kini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya itu menjadi bagian dalam hidup kami, bagian dalam gereja, untuk mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini melalui gereja-Mu ini. Tuhan, lebih daripada itu, yang paling besar, kami mempersembahkan diri kami kepadamu, menjadi persembahan yang harum bagimu. Terimalah Tuhan persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan sempurnakanlah doa kami ini ketika kami bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Marilah kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.